cek mic. Bebe minta tolong di depan dong ditambahin di floor. Halo, halo, halo. Selamat pagi semuanya, selamat pagi, halo. Di sini juga ya? Oh, tipis-tipis aja. Oh ya udah. Di sini minta dikit lagi, baby. Oh, nggak bisa ini. Oke, ya. Oh. Nggak beda ya? Oke deh, nggak apa-apa, ini aja. Halo, cek mic. Boleh nih kayaknya. Digedein dikit lagi aja, bisa nggak? Aman sih harusnya. Kak Mario aman nggak coba? Aku juga nggak lama kok, cuman memperkenalkan. Tes tes, aman? Oke, ya thank you bang.
Good morning, Creative City Worship. We invite you to stand up. Kita bangkit berdiri sama-sama. How's your week? How's your week? Great. Apalagi? Challenging. Amin. Pagi hari ini kita mau bersuka cita. Kita mau menyembah Allah yang hidup. Allah yang selalu beserta dengan kita. Amin. Kasih, aduh kayak jadul banget ya, tos kanan kiri. Gak apa-apa lah ya. Say good to see you. Good to see you. Let's go guys. Hosana bagi Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, sorak hosana bagi Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Angkat suaramu, puji namanya, juru selamat dunia. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerahmu ku diselamatkan. Angkat tanganmu, sorak bagi Dia, dari selamanya sampai selamanya. Mari semua nyanyi haleluya, sorak hosana bagi Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, sorak hosana bagi Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Hey! Mari semua nyanyi haleluya, sorak hosana bagi Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, sorak hosana bagi Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, sorak hosana bagi Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Thank you Lord. Terima Belum. kasih Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih. Waduh. Belum panas ya? Belum ya, masih dingin ya. Emang hari-hari ini dingin ya. Di Pulau Jawa dingin. Betul-betul Iya sekali. 24 tadi pagi. 24 ya? Iya. Betul. Kita tidur jam berapa? Kemarin kita susah tidur, jadi kita berdoa sampai, aduh kita sama-sama berdoa dan akhirnya ngorok berdua.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini Tuhan. Yang penuh sukacita, ataupun yang berbeban berat, ataupun punya masalah, Tuhan kami datang kepadamu di tempat ini Tuhan Yesus. Untuk bersekutu Tuhan, berdoa, menyembahmu, memujimu, mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Supaya kami bisa maju sama-sama, menjadi serupa dengan-Mu Tuhan Yesus, bersama-sama Tuhan Yesus. Karena sejujurnya kita tidak bisa sendiri Tuhan. So pada hari ini bersyukur Tuhan. Dari manapun, siapapun dari kami Tuhan datang ke tempat ini Tuhan Yesus. Sujud di hadapan-Mu Tuhan. Gereja ini Tuhan. Kiranya Kamu tutup bungkus Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah Tuhan. Biar ini bukan rutinitas, tapi ini rutinitas yang berbuah Tuhan di setiap harinya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan doamu, pujianmu, penyembahanmu. We thank you Lord. We sing hallelujah. Let's sing it church. Thank you Lord. We worship you. We're grateful Lord. Kami mengucap syukur Bapa buat hidup kami. Kami mengucap syukur buat situasi kami, buat keluarga kami, buat orang-orang yang ada di kehidupan kami. Untuk hal-hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami juga terlebih lagi mengucap syukur karena Engkau adalah Allah kami Tuhan. Thank you Lord. This morning Lord, kami mau nyanyi bagi Engkau Tuhan. Kami mau nyanyikan kebesaran-Mu. Kami mau nyanyikan tentang cinta-Mu. Kami mau nyanyikan tentang kesetiaan-Mu Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Who else would rocks cry out to worship? Whose glory taught the stars to shine? Perhaps creation longs to have the words to sing, but this joy is mine. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Haleluya. Who else would die for our redemption? Whose resurrection means our rise. There isn't time enough to sing of all you've done, but I have eternity to try. Come sing church. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. Jesus, deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus,
be glorified, be magnified. Oh, we sing praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven, to the King of heaven. We sing praise, for He rose. Now He reigns. We will sing forever. We will sing forever. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. We sing praise. For He rose, now He reigns. We will sing forever. With 1,000 hallelujahs, We magnify Your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever Yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 hallelujahs, we magnify Your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever Yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 let's sing praise, church. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever. Praise To the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. we sing praise, Lord. For He rose, Now He reigns. we will sing forever. To the Lord, To the Lord, to the Lamb, to my King, You're my King. Oh, praise, for He rose. Now You reign. We will sing forever. With 1,000 hallelujahs, thank you. we magnify Your name. You alone deserve the glory. We honor You, Lord. We worship You, Lord. Lord Jesus, this song is forever Yours. 1,000 hallelujahs, Jemaat Tuhan, nyanyikan ini. Naikkan pujian ini. With 1,000 hallelujahs. with 1,000 hallelujahs. Ini hidup kami, Bapa. Bernyanyi bagimu Tuhan, menyembahmu Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Yes, Lord. The honor and the praise, Lord Jesus, this song is forever Yours. 1,000 hallelujahs, 1,000
rasa terima kasih Yes. kami Tuhan gak akan cukup. But thank you Lord. Terima kasih untuk waktu-waktu yang Tuhan kasih. Untuk hati yang Tuhan ubahkan sehingga kami mampu mengatakan terima kasih Tuhan atas segala situasi. Thank you Lord. Ditinggikanlah namamu Tuhan. Thank you Lord. I never know how much to see my sin upon that cross. Yes, I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Thank you, Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for that could not hold you down. No, 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 no. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. By his stripes we are healed. By his nail-pierced hands we're free. By his blood, By his blood we're washed clean. Now we have a victory. The power of sin, the power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. Oh yes, yes. Hallelujah. Hallelujah. Yes. You have won the victory. Hallelujah. You have won. You have won it all for me. See, death could not. Death could not hold you down. Yeah. You are the risen King, Oh. seated in majesty. You are the risen King. Our God is risen. Our God is risen. He is alive. Oh yes. He's won the victory. He reigns on high. Our God is risen. Is risen.
is alive. He's won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Hallelujah. You have won the victory. I know you did. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King. Yet you seated in majesty. You are the risen Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Yang melimpah, yang mengalir dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Wow, what an awesome God you are. Terima kasih Tuhan untuk such privilege that we can call you not just only our God but our Father. Terima kasih kalau kami boleh menetap dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mau menetap dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kalau Engkau senantiasa membentuk ulang kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Tuhan ajar kami terus. Beri kami pengertian, pengenalan akan siapa pribadi-Mu Tuhan. Rubah definisi-definisi yang kami ketahui sesuai dengan Engkau saja Tuhan. Kemenangan apa yang kami miliki Tuhan, kemenangan apa yang kami kehendaki. It's not a win if it's not in accordance to your will Tuhan. Kami mau Tuhan untuk semakin waktu semakin mengenal Engkau. Give us new definitions of our purpose, our vision. Selaraskan itu hanya Tuhan dengan kehendak-Mu saja. Kami undang Tuhan untuk Engkau bertahta dalam kehidupan kami. Segenap kehidupan kami Tuhan, bukan cuma 1, 2, 3 area Tuhan, tapi seluruh kehendak kami punya kehendak Tuhan, sejalan dengan Engkau punya. So that when we live our life, it's only for your glory. Ketika kami Tuhan keluar dari tempat ini Tuhan, kami tahu bahwa kami mengangkat, kami membawa Engkau. We represent you God. Thank you Jesus untuk such privilege. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kebenaran-Mu. Terima kasih untuk Pastor Alfi Tuhan. Yang ada di tempat ini kami tahu Tuhan, kami percaya. Tidak ada suatu kebetulan Tuhan. Berbicara kepada kami pribadi, lepas pribadi. Give us a new level of understanding. A new depth. So that we may know your will. Thank you Jesus. Amen. Amen. Thank you worship team. Silakan duduk. Thank you. Kalau sebentar lagi akan ada
Saya kurang suka menggunakan kata speaker. Kayaknya gimana gitu, kayak acara apa gitu speaker ya. Seminar atau something that is formal in a way. Tapi saya yakin beliau adalah bukan seseorang yang asing bagi saudara. Definitely not for this church, Pastor. I think Pastor Alfie sudah since probably the first day dari Creative City Worship ini ada. Dalam beberapa kesempatan, you are willingly to teach us, taught us, mentor us. Just glad to have you. I'd like you all to just welcome Pastor Alfie. Saya percaya akan memberkati kita semua. Amen. Oke. Selamat siang semuanya. Gak perlu ditanya apa kabar, kelihatan dari wajahnya. Sumringah. Sudah siap untuk firman Tuhan? Salah satu dampak dari kemajuan zaman dan teknologi adalah bahwa kita terkondisi untuk menjunjung tinggi yang namanya kenyamanan. Like never before. Anak-anak saya ada dua hal yang mengusik kenyamanan mereka. Yang pertama kecepatan wifi. Yang kedua saldo GoPay. Kalau nggak ada hubungannya sama dua itu, papa mamanya nggak dihubungin, kira-kira gitu ya. It's real, it's real. Nah, bahkan kita pun yang lebih dewasa secara usia, kadang-kadang kita mendefinisikan apa yang baik atau menarik kalau itu buat diri kita nyaman. Sehingga segala sesuatu yang menurut kita mengusik kenyamanan kita, akhirnya nggak kita berikan perhatian. Nah, mari kita lihat apa yang Yesus sendiri katakan tentang alasan dia datang ke dunia. Markus 10 ayat 45 katakan demikian. Ketika anak manusia datang ke dunia, ia bukan datang untuk dilayani orang. Ia datang untuk melayani orang lain dan memberikan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Itu sebabnya judul pesan Tuhan hari ini adalah bukan untuk dilayani. Fokus dengan kata bukan. Kalau saudara baca perikop Markus 10 ini di rumah nanti, judul perikopnya menarik, yaitu permohonan Yakobus dan Yohanes. Siapa sih mereka berdua ini? Nggak lain nggak bukan, 2 dari 12 murid Yesus dan 2 dari 3 murid terdekat Yesus. Nah, kalau sampai Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia datang bukan untuk dilayani, menurut saya sudah sepantasnya 12 murid yang ajeb. Ini kalau ada poin tertentu gini ya. Wah, saya butuh nih di gereja saya nggak ada gini-ginian ya. Mereka nggak in sync gitu loh sama the flow, you know. Ya, saya suka. You know, little touch of excellence like this. Kalau 12 muridnya nggak nangkep, paling yang 3 nangkep lah. Ya. Nah, mari kita cermati perikop ini terutama dari sudut pandang apa saja akibat kalau seseorang nggak mengerti tentang melayani. Atau dengan kata lain, apa saja potensi perilaku yang bisa terjadi juga sama kita kalau kita lebih senang, terbiasa untuk dilayani ketimbang melayani orang lain. Bahkan kita yang sudah ada dalam dunia pelayanan. Markus 10 mulai dari 35 bilang gini. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius mendatangi Yesus dan berkata, "Guru, kami mohon." Perhatikan permohonannya. "Engkau perbuat sesuatu bagi kami." Yesus tanya, "Apa sih yang kamu mau?" Mereka jawab, "Biarlah salah satu dari kami duduk di kananmu, satu di kirimu nanti waktu engkau sudah naik ke surga dalam kemuliaanmu." Nah, kalau saudara perhatikan perikop ini, baru saja di perikop sebelumnya Yesus cerita sama 12 muridnya, terutama sama 3 orang ini, bahwa
Dia akan segera mati, dia akan segera diludahi, dia akan segera dicambuk, bla di bla di bla. Perikop setelahnya nggak ada tuh kalimat empati tuh nggak ada. At least I would expect, it must be tough being you Jesus. Malah minta, Bo. It's as if dia lebih peduli nanti kalau Yesus setelah sudah mati naik ke surga, terus gimana dengan saya ya? Terjemahan bahasa Inggrisnya lebih nampol lagi, bilang gini. Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. Teacher, they said. Baca sama-sama yuk. We want you to do for us. Oh. Kalau saya jadi Yesus, saya balas, whatever. Seriously? Gue baru cerita tentang penderitaan gue dan lu minta gue melakukan apa saja yang kami minta. Ini murid kesayangan loh. Apalagi kita. Jadi kalau kita pelajari di sini sepertinya Yakobus sama Yohanes tuh gagal paham. Mereka berpikir bahwa menjadi pengikut Kristus is a license to ask whatever they want. Kadang-kadang ini pun terjadi sama kita. Sehingga waktu ada doa kita yang gak dijawab, langsung urat nyaman kita kayaknya terusik. Oh gini tuh jadi murid Yesus. Saya pikir paketnya lebih menyenangkan dari yang dijanjikan gitu ya. Itu sebabnya akibat pertama waktu seseorang berfokus untuk dilayani ketimbang melayani adalah ini. Merasa berhak. The spirit of entitlement. Aku sudah gini, sudah gitu. Kok ini yang aku dapat? Bahkan kita yang sudah melayani, again. Ini adalah tahun saya ke-25 melayani Tuhan sepenuh waktu. Guilty as charged juga. Ayat berikutnya 38. Tetapi jawab Yesus, kalian gak ngerti apa yang kalian minta. Dia tanya lagi, kalian sanggup terima penderitaan seperti akan aku alami? Kalian siap ditimpa kesengsaraan seperti yang aku akan alami? Jawab mereka apa? Kami bisa. Kalau saya jadi Yesus, emang lu udah pernah disalib Jack? Udah pernah diludahin, really? Dijawab aja, bisa. Saya yakin mereka jawab nggak pakai mikir sih. Yang penting permohonan gue gimana nih, come on. Satu kiri, satu kanan. Lalu kata Yesus so cool. Memang kalian akan menderita dan memikul kesengsaraan besar sama seperti yang aku alami. Oke lah, I give you the benefit of the doubt. Tapi aku gak berhak nentuin siapa yang duduk di kanan atau di kiri. Karena kedua kursi itu disiapkan untuk orang yang sudah dipilih oleh Allah. Kalau saudara perhatikan juga, in your own Bible study time, di Markus 9, ini sebenarnya ada kelanjutan dari kerempongan yang terjadi di pasal 9 ini. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum, waktu mereka sedang berada di rumah, Yesus nanya, apa sih yang tadi kalian debatin di jalanan tadi? Gak ada yang berani jawab, karena dalam perjalanan mereka mempersoalkan tentang siapakah yang paling tinggi kedudukannya di antara mereka. Wow. Udah dipilih jadi murid aja lu harus bersyukur Jack. Karena yang mau jadi murid sebenarnya cuma 12. Atau the group of 70, the group of 200, group of 500. Udah dipilih nih 12, harusnya udah ban-ban kamsya ya. Ternyata gak berhenti di situ bos. Menurut lu di mata Yesus siapa yang lebih besar? Apa karena lu WL-nya? Apa karena lu tim doa? Atau karena lu koordinator kreatif? Sedap. Atau kamu yang koordinator lighting tadi? Just kidding. Akibat kedua waktu seseorang berfokus dilayani ketimbang melayani, namanya nih sombong. Berpikir bahwa dirinya bernilai lebih tinggi dari yang lain. Berpikir bahwa dirinya lebih penting, lebih superior, lebih mampu, dan sebagainya. Lanjut ya ke Markus 10 ayat 41.
Ketika ke-10 pengikut lainnya dengarin hal itu, mereka jadi marah. Ngapain sih Bus? Nes, lo nanya-nanya. Yakobus sama Yohanes. Lalu Yesus ngumpulin semua pengikutnya dan berkata, orang-orang yang bukan pengikutku pun punya orang tertentu yang mereka sebut leader. Kamu tahu bahwa leader kayak gitu suka nunjukin kekuasaannya atas orang-orang. Dan pimpinan utamanya, 01-nya, suka menggunakan semua kuasanya untuk menindas orang-orang. Akibat ketiga, waktu seseorang, bahkan kita yang namanya pemimpin, berfokus untuk dilayani ketimbang melayani adalah menyalahgunakan kekuasaan. Kalau di real tuh kira-kira narasinya gini, kamu gak tahu saya siapa? Yes. Ada yang di pesawat lah, ada yang di mana lah ya. Dulu kalau namanya di gereja kami di JPCC sebelum pandemi, itu nggak ada reservasi pakai aplikasi. Yang ada orang datang 1 jam sebelumnya ngantri, udah kayak mau masuk wahana. Ya. Terus waktu pintu dibuka, they literally ran for their seats. Terus udah gitu udah mulai semua alat-alat bantu untuk ngetek kursi. Ya, semua yang ada di tasnya ditaruh lah ya. Kalau saya ini kurang canggih, kalau gue mah pakai stagen. Set. 1 baris sudah. Atau tisu roll lah. Terus pasti ada orang yang datang telat atau datang on time. When you're on time, you're late kalau di gereja kami. You gotta be before time. Bahkan saya sebelumnya udah datang Mbak, udah jam segini pas on the dot. Kamu gak tahu saya siapa, kalau saya gak ada di gereja ini, kursi-kursi ini gak ada yang beli. Adalah parking ministry yang diludahin sama jemaat. Hanya karena mereka gak dapat their preferred car spots, parking spots. Nah mari kita tinjau ulang pernyataan misi hidup Yesus di ayat yang sama tapi dari terjemahan berbeda. Markus 10 ayat 45 dari terjemahan VMD. Sama halnya seperti anak manusia, ia tidak datang supaya orang lain melayaninya. Melainkan, perhatikan beberapa kata kunci. Anak manusia datang untuk melayani orang lain. Kasih hidupnya untuk menyelamatkan orang lain. Bukan untuk menyelamatkan portfolionya. Melayani, kasih hidup, menyelamatkan banyak orang. Terjemahan lain memperkuat pernyataan misi Yesus ini, terutama di frasa awalnya. Terjemahan TSI bilang gini, kalian kudu ngikutin teladanku. Kalau di parafrase ke hari gini, kira-kira gini, salah satu ciri bahwa kamu memang seperti yang kamu klaim bahwa kamu pengikutku adalah kamu mau melayani. Kalau pakai istilah saya, kalau kita mau jadi pengikut Kristus tapi nggak mau ngikutin teladannya, kita baru jadi penggemar Kristus. Yesus sebenarnya juga membahas tentang melayani ini, sudah mulai dia bahas dari pasal ke-9. Perhatikan judul perikopnya. Sifat orang-orang yang paling penting dalam kerajaan Allah. Dari judulnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa Yesus nggak baper kalau ada orang mau jadi penting. Tapi di kerajaan siapa? Karena standar dunia sama standar kerajaan Allah beda banget. Maka Yesus duduk dan mengumpulkan ke-12 muridnya lalu mengajarkan. Kalau kamu mau jadi yang nomor 1 di mata Allah, baca yuk. Kamu harus siap menjadi yang paling hina dan menjadi pelayan bagi semuanya. Paling hina artinya apa? Bersedia untuk gak dianggap. Bersedia untuk kontribusinya gak dipuji. Bersedia waktu kita sudah memberikan yang segalanya, masih dicari kesalahannya. Pelayanan saya yang pertama tuh main keyboard. Ada sebuah pedal yang memang harus ada tuh, namanya sustain pedal, pedal sustain. Yang membuat kalau dipencet itu bunyinya lebih lama, kira-kira gitu.
Salah satu pengalaman saya yang pertama dalam dunia pelayanan adalah saya dituduh mencuri pedal sustain. Ini tahun 90. Beberapa dari saudara belum lahir. Masih ada di benak Tuhan. Saya melayani, terus kemudian koordinator pelayanannya bilang gini, saya sudah panggilin pendeta untuk kamu ngaku bahwa kamu mencuri pedal sustain. Saya bilang, Om kan yang kasih saya persembahan kasih. Sekali persembahan kasih saya melayani main keyboard, Om kasih saya 25.000. Pedal sustain itu 40.000 Om. Om jadwal saya setiap minggu. Menurut Om saya bisa nggak beli sendiri dengan persembahan kasih yang Om kasih saya? Om nggak perlu manggil-manggilin pendeta hanya untuk saya mengaku kalau saya nyuri pedal sustain. Saya bisa beli sendiri. Story short, dia nggak percaya dengan versi saya, lalu saya disuruh ambil sabatikal 6 bulan. Di pelayanan yang lain, bukan di gereja saya yang sekarang, setelah saya main keyboard, dulu di gereja itu kekurangan orang lah. Jadi saya main keyboard itu saya split, sebelah kirinya pakai suara bass, sebelah kanannya lead keyboard, sembari worship leading. Itu paket hemat. Don Moon, Sidney Mohede, lewat. Nggak ada paket hemat kayak gitu di zaman itu ya. Udah habis melayani kan merasa, God was working man. God was really working through me gitu ya. Udah gitu setelah selesai ibadah, koordinator ibadahnya manggil saya. Dan pernyataannya gini, urapan Tuhan sudah meninggalkan kamu. Exactly. Gila bahwa maksudnya lu ngukurnya pakai apa Jack? Boleh gak ukurannya nanti pas lo khotbah, kasih pinjam gue ngukur lu masih ada urapan Tuhan atau enggak? Dieskalasi ke pusat, dihakimi di depan 10 orang. Saya nih volunteer loh. Saya masih kerja di Citibank ngangkat telepon waktu itu. Saya masih volunteering di gereja itu dan saya pikir, perlu banget ya dieskalasi ya. Story short, kamu sabatikal lagi 6 bulan. Ini kayak, kenapa? Different church. Ini kayak ada, there's something in my forehead yang bilang, lu seneng banget ya kayak, bikin suruh gue off dari ministry ya. Lu baca apa sih di sini ya? Kayak gue kayaknya murni-murni aja motivasinya. Tapi setelah saya baca ini, emang udah kudu gitu sih ya. Mau jadi yang paling penting, harus bersedia dihina. Dan jadi pelayan bagi semuanya. Kalau pakai istilah hari gini adalah the way up is not up, the way up is down. Kalau saudara berdoa, Tuhan minta promosi sama saudara. Are you willing to go down before you go up? Itu pertanyaannya. Atau karena kita pikir the way up is up, jadi kita bersikut-sikut kiri kanan di gereja, di luar gereja just to go up. Sayangnya itu bukan prinsip kerajaan Allah. Mau jadi yang terpenting, boleh, tapi harus mau ada di posisi melayani. Karena kalau enggak, posisi promosi yang kita dapat, itu bikin kita norak. Makanya ada istilah apa? OKB, norak. Yang ada di tangan kita jauh lebih besar daripada kapasitas kita untuk menampungnya. Yang dipercayakan di tangan kita jauh lebih besar daripada bagaimana karakter kita bisa menopang apa yang Tuhan percayakan itu. Nah, berdasarkan ayat-ayat ini, saya bisa menyimpulkan bahwa menjadi pengikut Kristus artinya mengikuti teladan Kristus untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Baca sama-sama yuk, 3, 4. Menjadi pengikut Kristus artinya mengikuti teladan Kristus untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan ini gak cuma di gereja, di luar sana pun demikian. Apalagi di luar sana is a cutthroat world. Main sikut-sikutan. Cara saudara untuk kasih tahu that you are different
Bukan dengan ikut-ikutan, sikut-sikutan, tapi dengan mau melayani. Santai aja kalau dihina, emang begitu prinsipnya. Jangan terus ngambek-ngambek, Tuhan kan aku sudah pelayanan, kok di kantor aku diginin. Baca Alkitabku dengan benar. Mau bersedia jadi yang paling hina. Tuhan lebih tertarik untuk menyelaraskan karakter kita dengan karakter dia daripada membawa kita terus naik. Menurut saya promosi is a byproduct of a ready heart. Promosi itu cuma akibat daripada kapasitas manusia batiniah kita yang memang sudah siap. Apalagi kalau kita berdoa untuk minta terus naik dan tidak turun, tapi karakter kita, manusia batiniah kita, manusia rohani kita nggak mumpuni, nggak ikut bertumbuh juga. Jadi promosi itu sekedar akibat, sebabnya adalah a ready manusia batiniah yang sudah siap. Nah, berdasarkan pernyataan misi Yesus itu, maka Yesus mengejawantahkan apa yang dia katakan di Markus 10 tadi, nggak cuma ngomong, tapi dia contohkan dalam kehidupan dia yang melayani. Nah, berikut ini adalah 3 pelajaran yang bisa kita tarik dari kehidupan Yesus yang melayani. Yang pertama, melayani buat Kristus adalah sebuah gaya hidup. Semua bilang gaya hidup. Artinya apa? In all seasons of life. Saudara nggak akan menemukan waktu setelah dia ditinggal tidur sama 3 murid kesayangannya, lalu dia mulai ngambek sama bapaknya. If this is what serving your will is all about, I'm done Lord, I'm done. Tapi dia terus melayani itu. Saudara nggak akan pernah menemukan sebuah musim di mana Yesus lagi nggak berkelimpahan, terus tolong bilang gini. Terus Yesus bilang gini, boleh off dulu nggak? Minta cuti dulu boleh nggak nih, Babe? Amin, gak ada yang salah dengan kita cuti dari pelayanan. Tapi kadang-kadang cuti itu jujurly speaking kayak muntaber, mundur tanpa berita. Ya. Beberapa orang karena gak mengerti konsep melayani, gak bisa ngejaga hati waktu melayani, ada konflik kepentingan waktu melayani, sehingga realita pelayanan hits on him or her, dia mulai bilang gini, gue cuti dulu. Konsistensi Yesus dalam melayani kehendak Bapanya di surga dibuktikan dalam berbagai macam kejadian dan kesempatan. Yesus tinggalkan surga, turun ke tingkat realita manusia. Kalau Yesus bilang aku mengasihi kamu, dia ejawantahkan dengan dia melayani mereka. Beberapa kali hatinya tergerak karena belas kasihan, sehingga Yesus enggak bisa dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yesus meluangkan waktu dengan orang-orang yang termarginalisasi, dibuang oleh masyarakat, jadi sampah masyarakat bahkan. Meskipun ada konsekuensi atau asosiasi dia dengan figur-figur yang jadi sampah masyarakat, jeopardizing his name sebetulnya. Filipi 2. Bilang gini, biarpun Yesus punya semua sifat Allah. Dia gak pernah menganggap kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang perlu dipertahankan. Tapi dia rendahkan diri, tinggalkan semuanya, lalu ambil kedudukan paling hina seperti budak yang melayani kita. Perhatikan ada kata budak di situ. Budak adalah orang yang gak punya hak, benar gak? Budak loh, bukan hamba, budak. Yang melayani dan datang ke dunia sebagai manusia biasa. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus lebih lagi merendahkan dirinya untuk taat pada kehendak Allah. Hingga dia serahkan tubuhnya sampai mati, bahkan sampai mati disalibkan. Yesus paham betul tentang misi hidupnya. Karena dia paham betul about his life mission, makanya ini dijadikan gaya hidup buat dia. Yaitu melayani. Nah, berdasarkan perikop tadi yang baru kita baca barusan, supaya melayani bisa jadi gaya hidup, perhatikan beberapa kata kunci di ayat tadi.
Yaitu bahwa dia nggak pernah menganggap kedudukannya sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan. Nggak menganggap posisi, kedudukan, status sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan. Jangan dikeluarin dulu. Yang kedua, bayangin ya, kita yang butuh Yesus, dia yang turun ke level kita. Kadang-kadang kita nih, kadang-kadang ditanya sama teman, lu tadi di mana bro? Dicariin Pak itu, dicariin Bu itu. Katanya dia perlu ada sesuatu yang diomongin. Kadang-kadang mungkin kita tanpa mikir kita ngomong gini, ya kalau dia yang butuh dia yang telepon gua dong. Dia punya nomor telepon gua. Prinsipnya gitu ya, lo yang butuh, lo yang datang ke gua. Ini kita yang butuh Yesus, Yesus yang datang ke kita bos. Kita mau melayani orang di Children Church atau di gereja atau dimanapun. Di komsel kita, di kampus kita, di perusahaan kita. Kita mau Tuhan pakai untuk kita jadi garam dan terang di kantor kita, tempat usaha kita. Tapi memang ada oknum-oknum yang memang kayaknya susah gitu ya untuk kita bisa melayani dia tuh butuh kasih karunia lebih lah kira-kira gitu ya. Kalau saudara lihat ya mungkin ada tatonya dikit, EGR, Extra Grace Required gitu. Ada di komsel-komsel tertentu yang memang punya karunia rohani untuk menguji urat sabar kita. Yang kalau kita boleh bilang gini, yang ini nih boleh ngesot ke gereja lain aja enggak? Jangan kaget. Ya. Disinilah perilaku kita perlu dibuktikan. Kalau kamu melayani, kamu harus rela turun ke level orang yang kamu layani. Jangan minta dia naik ke level kamu. Dia kan harusnya lebih dewasa dari itu. Tuh narasinya kayak gitu tuh, kalau nuntut orang yang lebih dewasa, naik ke level kita gitu. Dia kan lebih dulu di gereja ini. Pernah ngomong narasi itu selain saya? Right? Tapi Yesus, kita yang dilayani, dia yang turun ke level kita. Itu baru melayani. Kata kunci berikutnya di perikop Filipi 2 ini adalah budak tadi. Belajar untuk menyerahkan apa yang jadi haknya, hak kita. Meskipun ya, di atas kertas kita berhak dapat itu. Pertanyaan refleksi, bukan kaki. Apakah posisi atau status adalah sesuatu yang masih saya pertahankan? Saudara jawab sendiri. Kadang-kadang pastor nggak dipanggil pastor, masih terusik nggak tuh ada ego-egonya dikit? Anak saya manggil saya plaster. Dia pikir pastor itu mirip sama plaster waktu dia jauh lebih kecil. Kok dia tadi dipanggil plaster? Bukan plaster, nah, pastor. Apakah saya cukup rendah hati waktu saya melayani, saya yang turun ke tingkat orang yang saya layani. Dan bukan nuntut mereka untuk naik ke level saya. Termasuk waktu kita melayani istri, melayani suami, melayani anak dan mertua. Gak ada dikotomi ya antara dunia pelayanan dan luar pelayanan. Semuanya dunia pelayanan. Bahkan pelayanan kita yang pertama adalah keluarga kita loh, bukan gereja loh. Keluarga biologis kita nih, baru keluarga rohani kita nih, jangan dibalik. Kadang-kadang pelayanan jadi pelarian. Pertanyaan ketiga, I know, I'm guilty as charged juga. Apakah saya mau belajar untuk menyerahkan hak saya? Mati bagi keinginan diri saya sendiri. Meskipun ya kamu berhak dapat itu. Prinsip yang kedua yang kita belajar dari Yesus. Melayani, membantu kita berdamai dengan ketidaknyamanan. Dan menurut saya, berdamai dengan ketidaknyamanan is a superpower hari-hari ini. Really. It's a superpower. Alkitab mencatat banyak situasi yang gak nyaman, yang Yesus sendiri alami waktu dia melayani orang lain dan dia melayani kehendak Bapaknya. Dia disalahartikan oleh banyak orang karena melayani di hari Sabat.
Dia juga disalahartikan karena menumpang di rumah orang berdosa. Dibilangin gini, dia bergaul dengan orang berdosa. Dia serahkan haknya untuk dimengerti oleh 3 murid kesayangannya di momen terendahnya di Taman Getsemani. Dia berdamai dengan cawan penderitaan yang dia harapkan berlalu daripadanya. Dia rela dihianati oleh muridnya sendiri. Yang ngakunya gini. Yang waktu ditanya, kamu kenal dia? Nggak kenal kok. Tapi sebelumnya, do you love me? Yesus tanya, yes Jesus, do you love me? Yang ketiga kali, do you love me? Kukuruyuk. Ababil banget. Yesus serahkan haknya untuk tidak merasa ditinggal bahkan oleh Bapanya di momen terakhir di salib. Eli, Eli lama sabachthani. Itu semua adalah bukti bahwa dia sendiri pun berdamai dengan semua ketidaknyamanan. Adalah alami untuk mementingkan kepentingan sendiri. Untuk main aman dan main nyaman. Tapi coba saudara pikirkan lagi. Apakah yang namanya kenyamanan itu akhirnya benar-benar nyaman enggak? Kalau saya look back, semua kejadian-kejadian yang itu tadi yang saya ceritakan tentang pelayanan saya. Waktu ngalaminnya enggak nyaman. Tapi sekarang saya bisa bilang gini, orang-orang yang dulu saya pikir dipakai oleh syaiton rojim, ternyata Tuhan yang pakai. Dan harusnya orang-orang ini saya kasih trofi. Karena membantu saya to be where I am at now. Ini yang saya pelajari tentang kenyamanan. Bahwa kenyamanan membunuh potensi. Memperkecil kapasitas. Dan mengurangi kesempatan. Itu sebabnya saudara. Sejauh mata saya memandang banyak anak muda di ruangan ini. Berdamailah dengan ketidaknyamanan. Bersyukurlah kalau mungkin hari ini saudara datang ke gereja lagi mentok kiri kanan. Sepertinya Tuhan lebih percaya sama potensimu dari kita percaya sama potensi kita. Perlu disudutin dulu supaya potensinya ini keluar. Supaya kapasitasnya diperbesar. Dan waktu kapasitas kita diperbesar, saudara gak perlu doa buat kesempatan datang sendiri. Dan kenyamanan sebenarnya bukan konsep Alkitabiah. Roma 8:28 bilang gini, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan atau kenyamanan. Kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tuhan bekerja untuk kebaikanmu, not necessarily untuk kenyamananmu. Kalau kita ngerti jadi pengikut Kristus adalah berarti kenyamanan, berarti kita masih jadi orang Kristen yang transaksional. Aku sudah begini, plus begitu, sama dengan harusnya dapetinnya itu. Tapi saudara yang sudah mengalami berjalan bersama dengan Tuhan sekian lama kan gak selalu begitu kan. Tuhan lebih tertarik untuk mendewasakan kita daripada menyamankan kita. Itu sebabnya jangan dikit-dikit kalau ada yang nggak nyaman lalu kita salahkan Tuhan. Itu sekia namanya. Anak kecil. Nggak dikasih dikit, Dedi jahat. Kenapa? Dedi miskin ya? Itu kata-kata anak saya waktu saya nggak beliin dia mainan. Kenapa? Dedi miskin ya? Dedi nggak miskin, Dedi ini pendeta dipelihara Tuhan. Di rekening nggak sebanyak itu. Cuman bukan artinya Dedi miskin. Filipi 2 ayat 3-5. Apapun yang kamu lakukan, jangan pentingin kepentinganmu sendiri atau tonjolkan diri. Atas nama #just saying. Utamakanlah kepentingan setiap saudara seiman lebih daripada kepentinganmu sendiri. Dan tetaplah rendah hati kalau kamu bisa melakukannya. Janganlah kamu hanya sibuk pikirin keperluanmu sendiri, tapi pikirkanlah juga keperluan orang lain. Baca yuk 5. Jadi hendaklah kamu mengikuti sikap Kristus Yesus.
Frase yang mirip kayak yang tadi ya. Emang gak nyaman saudara mentingin kepentingan saudara seiman lebih daripada kepentingan kita. Yang kita juga punya kepentingan. Mikirin keperluan orang lain padahal beberapa keperluan kita juga belum tercapai nih. Beberapa pertanyaan refleksi. Apakah saya cenderung menjunjung tinggi kenyamanan sehingga setiap kali ketidaknyamanan datang itu saya hindari terus. Ini bisa apply di relationship juga bisa. 2, apakah melayani sebuah attitude of the heart yang saya kembangkan atau cuma rutinitas saja yang saya lakukan? Secara kosmetik luarnya pelayanan tapi yang ketiga, apakah saya mau belajar untuk mengikuti sikap Kristus Yesus untuk mengutamakan kepentingan orang lain dan memikirkan keperluan orang lain juga. Prinsip yang terakhir dari hidup Yesus, melayani adalah jalan menuju hidup yang bermakna. 1 Yohanes 3 ayat 16. Saudara sudah hafal Yohanes 3? Ini sebenarnya ayatnya berhubungan dengan Yohanes 3. 1 Yohanes 3. Kita memaknai Yohanes 3 ayat 16 dengan melakukan 1 Yohanes 3 ayat 16. Beginilah cara kita mengenali kasih itu, yaitu Yesus Kristus memberikan hidupnya untuk kita. For God so loved the world. Karena itu kita juga harus memberikan hidup kita untuk saudara-saudari kita. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan omongan. Tidak, kasih kita harus nyata. Kita harus menunjukkan kasih dengan perbuatan kita. Saudara, di akhir hidup kita, orang gak akan mengenang kita atas pencapaian kita atau kepemilikan kita. Tapi orang akan mengenang bagaimana hidup kita telah memberikan dampak dan makna atas hidup mereka. Nah, seberapa kita sadar dan seberapa kita sudah menerima dan mengalami kasih Tuhan, akan sangat terlihat dari bagaimana kita bisa meneruskan atau menunjukkan kasih yang sudah kita terima itu kepada orang lain, yaitu lewat perbuatan kita. Karena sampai kapanpun saudara dan saya gak bisa pernah pay back kasih Tuhan. Tapi kita bisa pay forward kasih Tuhan. Pertanyaannya, kenapa sih kasih harus nyata, gak bisa cuman omdo? Matius 5:16. Demikianlah kamu harus jadi terang bagi orang lain. Hiduplah supaya orang lain dapat melihat hal baik yang kamu perbuat. Sehingga mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Tahukah saudara bahwa perbuatan baik saudara bisa jadi Alkitab yang orang lain baca sebelum mereka mengenal Tuhan atas Alkitab yang kita baca? Beberapa pertanyaan refleksi. Apakah saya sadar betul bahwa hidup saya bukan hanya tentang saya? My life is never about me. Should never be always about me. 2, seberapa konsistenkah saya dalam menyatakan kasih Tuhan lewat perbuatan? Especially waktu orang ini kita bilang gini, khusus yang ini dia gak layak untuk terima kasih saya. Maybe you should start with that person. Maybe. Tiga, ketika waktunya tiba. Sejauh mata saya memandang kayaknya masih lama ya. Bagaimana saya ingin diingat oleh orang-orang di sekeliling saya? Orang-orang terdekatmu, di perusahaan di mana Tuhan taruh saudara, di tempat bisnis usaha saudara, kampus saudara, gereja saudara, komsel saudara, tetangga saudara. Nah, teman-teman, saya bersyukur kalau saya punya seorang ibu yang mencontohkan hidup yang melayani. Iman dan kasihnya kepada Tuhan diekspresikan dalam kasihnya kepada orang lain.
Dia tidak memakai kemalangannya karena sakit kanker yang dideritanya menjadi alasan untuk berhenti melayani. Selama 13 tahun, Mami Yanti bergumul dengan kanker payudara, kanker tulang belakang, kanker otak, dan kanker paru-paru. Tapi dia membuktikan bahwa kanker hanya sebuah nama dan bukan sebuah realita. Mari kita saksikan video This Is My Story dari Yanti Raja Guguk, mama saya yang pernah ditayangkan beberapa tahun yang lalu. Tahun 2006, Tante kena breast cancer stadium 3B. Itu di kemo. Tetapi itu tidak memadamkan semangat Tante. Tante tetap melayani di prayer team. Tante juga ngajar di community of counselor. Jadi Tante tidak fokus di penyakit. Sampai 2012 kena lagi di tulang punggung, stadium 4. Dokter bilang sudah tidak ada harapan. Setelah di kemo 6 kali tidak menghasilkan apa-apa. Saya bilang sama dokter gini, "Dok, saya udah capek." Saya bilang, "Saya udah capek, saya nggak mau kemo, Dok. Saya utamakan firman Tuhan di atas segala-galanya. Tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Iman bukan perasaan loh. Iman berdasarkan karena kebenaran. Kebenaran bahwa dia sudah membayar lunas segala sakit penyakit Tante 2000 tahun yang lalu. It is done." Dokter bilang, "Ya udah kalau ibu punya iman kayak gitu ya sudah. Yang penting makan yang sehat, hidup yang sehat, tetap sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Sukacita adalah kekuatan kita." Karena Tante fokus di firman, apa yang firman Tuhan katakan. Oleh bilur-bilur Yesus, Tante sudah sembuh. Tante ke dokter lagi, dokter onkologi bilang, 2 tahun ini ibu nggak makan obat, kanker. Enggak, Dok. Apa yang ibu minum? Saya bilang firman Tuhan. Saya perkatakan seperti minum obat. Reaksi dokter waktu itu bilang, "Wah, hebat amat ibu ya. Tidak makan obat tapi masih hidup." Jangan pernah menyerah. Never, never, never give up. Tetap semangat, tetap pegang teguh firman Tuhan itu. Percaya dengan segenap hati dan tidak mengandalkan pengertian sendiri. Akui dia di setiap jalan kita, maka dia akan meluruskan jalan kita. Walaupun kesembuhan itu belum terjadi, tetapi itu tidak memadamkan semangat Tante. Tante hidup dari Tuhan karena dia datang untuk memberikan hidup dan berkelimpahan. Tante ada karena dia telah membayar lunas semua dosa dan pelanggaran Tante. Tante hidup untuk memuliakan nama-Nya. Video ini dipasang di JPCC hanya beberapa bulan sebelum. Sebelum Mami dipanggil Tuhan, persis di ulang tahun saya. Dia meninggal dalam keadaan belum sembuh secara fisik. Kemenangan terbesarnya bukan karena dia sembuh, tapi karena dia pelihara imannya dan terus melayani Tuhan sampai akhir hayatnya. Hidupnya adalah saksi bahwa seseorang bisa mengalami kemalangan. Tapi bersama Tuhan dia tetap bisa punya hidup yang bermakna. Saya masih ingat berkali-kali anterin mama saya kemo.
Dia keliling ruangan. Dia tanya, Pak, Bu, boleh saya doain enggak? Padahal dia juga belum sembuh. Dia rawat papa saya sakit stroke. Semua cerita hidupnya. Saudara, dia menikah dengan orang Batak. Mama saya Chinese. Saya Tan. Makanya saya sipit. Di zaman mereka menikah, itu masih sebuah ketabuan kalau orang menikah beda suku. Dari sejak dia menikah, udah dikucilkan sama kedua keluarga. Setelah menikah, papa saya mengkhianati dia 3 kali. Dia datangi setiap orang, dia tantang terima Yesus. 3 wanita itu. Kamu gak butuh suami saya, kamu butuh Yesus. Dia hampir dibunuh di depan saya sendiri karena mama saya gak mau cerai sama dia. Sampai maut memisahkan, kita janjinya gitu. Kalau gitu satu di antara kita mati malam hari ini. Papa saya ambil pisau, mau bunuh mama saya di depan saya, kakak dan adik. Saya tarik mama saya ke belakang saya. Saya bilang, kamu mau bunuh dia, bunuh saya dulu. Singkat cerita, sejak hari itu mama saya bilang gini, jangan benci papamu. Itu bukan dia. Itu iblis yang lagi bekerja dalam dirinya. Jadi selama hampir 20 tahun mama saya membantu kami anak-anaknya untuk tetap melepaskan pengampunan. Meskipun kita lihat kamu nih korban mah. Kamu nih korban. Tapi dia tetap layani suaminya. Dan semua kisah hidupnya dirangkumkan dalam sebuah buku Perkasa Mengawal Asa. Yang hari ini saya bawa beberapa di belakang. Bangkit berdiri yuk. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berserah. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Jamkan matamu di beberapa waktu ke depan. Saya kasih saudara kesempatan untuk meresponi firman Tuhan secara pribadi. Saya nggak tahu bagian mana dari firman Tuhan ini yang secara khusus sepertinya Tuhan ingin bilang, nah bagian ini anakku, you gotta work on it. Saudara doa sendiri sama Tuhan. Beberapa dari saudara perlu menyebut nama yang selama ini saudara bergumul untuk mengampuni. Lepaskan pengampunan itu. Ampuni Tuhan kalau kadang kami masih suka merasa berhak. Kami merasa lebih penting, lebih bernilai dari orang lain. Atau mungkin kadang kami pakai kekuasaan untuk menekan dan menggunakan orang lain. Kami dengar firman-Mu bahwa Engkau datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Kau berikan hidupmu, selamatkan orang, bebaskan banyak orang. Roh Kudus bantu kami, agar melayani bukan cuma aktivitas atau rutinitas yang kami lakukan, tapi jadi sebuah sikap hati dan gaya hidup yang kami kembangkan di setiap musim kehidupan kami.
Bantu kami untuk melihat ketidaknyamanan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai sebuah kesempatan untuk mengalamimu lagi, untuk mengikuti sikap yang Kau sendiri contohkan, yaitu melayani kepentingan dan keperluan orang lain. Kami mau punya hidup yang bermakna. Kami mau perbuatan baik kami jadi Alkitab yang orang lain baca, sehingga mereka lebih gampang kenal siapa Engkau lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku biarkan pada siang hari ini lagu yang kami nyanyikan lebih daripada cuma sekedar melodi, lebih daripada cuma sekedar kata-kata yang keluar Tuhan, tapi merupakan sebuah pernyataan iman kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk kapasitas anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kau perluas, Kau perlebar, Kau perdalam Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan kepada setiap daripada kami. The same power that raises you from the dead is in us. Terima kasih untuk kuasa yang begitu besar, kuasa yang begitu melimpah. Kami tahu Tuhan, siang hari ini kami tidak lagi mau berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami gak mau lagi Tuhan berjalan sesuai dengan kami punya own vision and mission, tapi we just want to live your mission. Terima kasih Bapa. Kami sangat terbatas untuk kami dalam berkata-kata.
Kau terus bekerja untuk anak-anakmu di tempat ini. Dimanapun mereka berada, dalam musim apapun mereka ada. Berkata kepada mereka saat ini juga Tuhan, bahwa You are in control. Don't worry my child, don't worry my children. Setiap aspek apapun yang kau khawatirkan, kau takutkan, kau bimbang, kau ragu, that's okay, that's your. Kau coba cerna itu sesuai dengan kemampuanmu sendiri. Tapi siang hari ini kau tahu kamu gak mampu tanpa saya. Siang hari ini Tuhan, kami mau serahkan itu dalam tangan-Mu. Kami gak mau lagi Tuhan, kami udah capek, kami udah mentok Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh selalu senantiasa kembali kepada-Mu Tuhan, with open arms, that you're always welcoming us God. Gak peduli kesalahan kami, gak peduli mungkin apa kesok pinteran kami Tuhan. Our blatantly dishonoring You, disrespecting You. Tapi Engkau senantiasa membuka tangan-Mu untuk me-welcome kami kembali Tuhan. Thank You Jesus untuk kebenaran-Mu yang dibagikan oleh Pastor Alvin pada siang hari ini. We want to speak blessings over his life. We want to speak blessing over his ministry, over his family Tuhan. Kau pelihara keluarga ini Tuhan. Kau cukupkan, Kau melimpahkan apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Terima kasih Bapa untuk such privilege, such honor. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa kembali untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Untuk perjalanan kehidupan mereka sepanjang minggu ke depan Tuhan. Kau berkati mereka. Segala sesuatu Tuhan yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan dapat sejalan dengan kehendak-Mu. Kau buat mereka berhasil Tuhan. Only to glorify You God. Beri mereka kesehatan. Untuk mereka yang berbeban berat Tuhan, berikan mereka kelegaan. Whatever they're battling for Tuhan, You are with them. You never forsake them. Senantiasa Engkau memegang tangan mereka, Engkau menopang kehidupan mereka. Berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami yang mungkin dalam keadaan yang kurang sehat Tuhan, sakit penyakit. Kami serahkan kehidupan mereka dalam tangan-Mu. Kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang datang daripada-Mu saja Tuhan, di luar nalar kami Tuhan, di luar definisi akan kesembuhan itu sendiri Tuhan. Continue to work in us, through us, and for us, only for Your glory Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Creative City Worship. Amen, amen, amen. Segala kembali bagi Tuhan. Jemaat, saya mau ajak jemaat sekalian untuk nyanyikan lagu ini sebelum kita nanti persembahan dan segala macam. Let's sing this worship. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa. Kau tahu Tuhan semua ceritaku. Kau tahu ceritaku dan isi hatiku. Biarlah lagu ini jadi persembahan yang terbaik. Thank You Lord. Masa lalu Kau tetap memilihku Bapa. Kau tetap memilihku. Ubahkanku
kami diubahkan menjadi hati yang melayani Tuhan. Menjadi hati yang semakin melekat sama Engkau. Yang semakin mengejar karakter-Mu Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Thank you Lord Jesus, thank you Lord God. Kami mempersiapkan hati kami Bapa untuk mempersembahkan yang terbaik Bapa. Engkau yang berikan kami hikmat Bapa untuk mengelola semua hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami punya kapasitasnya yang Tuhan berikan untuk mengelola talenta atau apapun semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami Tuhan. Segalanya datang daripada-Mu Bapa dan kami mau persembahkan kembali buat-Mu aja Tuhan. Thank you Lord. Blessed be your name O God. In your mighty name we pray. Hallelujah. Amen. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Amin.